Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa kita pada kesempatan hari yang berbahagia dan mulia ini yang sudah ikut tergabung dari beberapa media kita, di antaranya di Hijrah TV, demikian juga MKH TV, demikian juga Rinjani TV, Satu Radio, Timba Gading Mengaji, Sembalun Mengaji, MKSS TV, Ghuraba Musqat, Yadain TV, Thuraya TV, Kanz Media Sunnah Jakarta, ARB Mengaji, dan yang lainnya yang ikut di kesempatan sore yang berbahagia dan sore yang mulia ini. Alhamdulillah, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini nikmatnya zaman sekarang menuntut ilmu. Yakna maraangkun zaman nilai. Zaman dahulu menuntut ilmu, siapa yang hadir dia yang menuntut ilmu. Zaman makin hatta dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Tetapi tentu berbeda datang ke majelis ilmu dengan tidak datang, beda para jemaah. Maka mudah-mudahan pelungguh sami terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngombe guru irun sehat ke? Para jemaah halapu sehat pe? Ibu-ibu kumbe sehat ke? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Karena sehat ini modal. Ya, manfaatkan sehat ini untuk ibadah. Nanti kalau kita sakit, pahalanya seperti pahala sehat. Subhanallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza maridal 'abdu", apabila seorang hamba sakit, au safar atau musafir, kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Apabila hamba sakit, apabila hamba musafir, maka Allah catat pahalanya seperti pahala orang sehat dan seperti pahala orang mukim. Ini kalau waktu sehat rajin ibadah. Ini kalau waktu mukim rajin ibadah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat niki terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan ibu-ibu. Pertanyaan ibu-ibu. Pak Firman, kumbe sehat ya peke? Alhamdulillah. Pertanyaan ibu-ibu.
Sebutkan 3 golongan yang disebut di dalam surat Al-Fatihah. 3 golongan sebutnya si Allah Ta'ala pin surat Al-Fatihah. Ibu-ibu. Kak. Ya, bapak-bapak terus. 3 golongan yang disebut dalam suratul Fatihah. Silakan bapak-bapak angkat tangan. Jamaah sembalun. Jamaah sembalun. Gurirun. Golongan orang maghdub. Siapa itu? Bagi ya, kamu orang Abu Sayyaf ya. Bahaya itu laun. Hah? Epe. Golongan maghdub, orang-orang yang diberi kitab tapi tidak mengamalkan. Pertama, maghdub. Siapa itu? Yahudi. Mereka diberikan kitab, tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Barakallahu fiik. Abu, tukang bagi. Yang kedua ibu-ibu, ya itu yang di dekat pintu. Dhalin. Kenapa Nasrani itu dhalin? Barakallahu fiik. Kasih dia sarung sekarang gantian. Leang nih ibu-ibu. Alhamdulillah. Nangka tu nina tersadik leang, bare tu mama sadik jilbab. Bo jari hadiah noloh tu nina. Baik. Jadi yang pertama maghdub, punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Yang kedua dhalin, rajin beramal tapi enggak ada dalilnya, tidak punya ilmu, nurut-nurutang. Ada di belakang tuh. Ya, yang di dekat pintu yang menjawab tadi. Baik, yang ketiga. Ndak aman dulu, si mama dulu. Yang ketiga. Laki-laki. Hepe. Siapa dia? Bagaimana dia? Nyak sengaja dulu kah? Sengaja kita berjawab. Ibu-ibu, para muslimah, ya Epe. Dia kenapa diberikan nikmat? Kenapa? Macet kah? Sadek jilbabnya mengumbi kah? Hatinya semangat, Malik berjawab. Bapak-bapak. Pituan. Golongannya Nabi dan Rasul. Lagi. Ibu-ibu ada yang menjawab? Ahsan tabarakallahu fi. Mereka yang mengumpulkan ilmu dan amal. Barakallahu fi. Mengumpulkan ilmu dan amal. Maghdub punya ilmu tetapi tidak ada amalan. Dhalin punya amalan tetapi tidak punya ilmu. An'amta alaihim, ilmu kemudian amal. Ingat nih. Pada lupa surat Fatihah no. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jelas Abu? Apa jelas? Jelas ilmu dan amal. Luar biasa saya. Masya Allah. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, tema kita pada kesempatan hari ini insya Allah, Islam penghapus seluruh dosa. Islam penghapus seluruh dosa. Pertanyaan, adakah di antara kita yang tidak berdosa? Arak kita ini tenggak salah. Ibu-ibu, arak apa ya? Aduh ya aku nggak salah aku aja. Ada? Tidak ada. Ya nara ita ini atau nggak salah. Tidak ada. Sebab apa? Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
kullu bani Adam khata. Semua anak Adam ini bersalah. Kita niki anaknya Adam semua. Jadi alhamdulillah ita nene keturunan Nabi. Keturunan Nabi ai? Nabi Adam. Bah tahu kan saling wadah pada doang itu nene. Ya, anak Nabi Adam doang. Semua kita ini keturunan Nabi Adam. Alhamdulillah. Maka itu sebabnya Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Jadi Nabi SAW mengatakan, semua anak Adam itu bersalah. Artinya tidak ada yang maksum kecuali yang dilindungi oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul. Nabi Rasul maksum. Kalau kita tidak ada yang maksum. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Paling bagus isalah nenek terus tobat. Tidak perlu menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Ayo, aba jemaah kana ku pensiun dulu Baka akan nggetu jaya. Iaran malaikat nunya perlu nganti te pensiun. Lamun wah datang catatanna, embot, mengembot wah. Arak batur kenyakan nginam kopi, bismillah, ngembot duka bang ngembot urung minum. Banyak. Arak batur kenyakana tayak lon nyaur urak. Ino catatanna mati. Nah, jadi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan yang terbaik dari anak Adam yang bersalah itu adalah yang bertaubat. Dan malaikat ini tidak pernah menunggu kita kalau sudah tiba ajal itu anti ya tobat ya narak. Tunggu dia tobat, tidak ada. Kalau tiba waktunya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak akan mundur, tidak juga akan maju. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla. Islam menghapus semua dosa. Kita berharap dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah para jamaah. Harus niki, sebab dosa inilah yang memasukkan kita ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dosa. Ya. Baik, apa penjelasan Al-Quran? Apa penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam menghapus semua dosa? Pertama, harus kita tahu apa makna kalimat Islam. Apa Pak? Makna kalimat Islam. Bapak-bapak ulangi apa yang dimaksud dengan kalimat Islam. Angkat tangan. Tauhid. Satu. Ada lagi? Tawakal. Membaca 2 kalimat syahadat. Bagus. Ada lagi? Petuan. Ayo lo ini dengar Abu Sayyaf dulu. Pengecualian Abu Sayyaf kanggo berjawab. Coba. Cinta kepada Allah. Islam adalah cinta kepada Allah. Bagus. Belagu ya, PP muan hadiah. Macak kita. Ibu-ibu, ya di belakang tuh. Ada lagi, bagus. Ada lagi ibu-ibu. Ya. Berserah diri kepada Allah. Mana ini? Dia wah berudun. Mana tadi ya? Mentauhidkan Allah. Ya. Tunduk dan patuh kepada Allah. Ada lagi? Ya. Luar biasa. Masya Allah. Biasa di luar soalnya dia. Alhamdulillah.
Semuanya itu makna dari Islam. Baik, kita ringkas saja kalau gitu. Al-istislamu lillah bitauhid. Yang dikatakan Islam, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Serah diri timpa Allah dengan cara bertauhid. Serah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh kepada Allah dengan cara taat. Suruh ne peloh kiri wah ya pula berketuan, kumbe na ke ya ulak wah. Kalau suruh kiri, jangan tanya lagi. Zuhur 4, kumbe na 4, kia na 2. Tidak perlu, patuh sudah. Terima. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, disuruh menyembelih anaknya. Anakku, Raden, suruh aku Allah Ta'ala nyembelih pinu kakak. Apa jawabannya anak? Aku disuruh oleh Allah menyembelih engkau. Jawabannya sang anak, if'al ma tu'mar. Hei bapak, laksanakan apa perintah Allah. Subhanallah. Pegawe kakak apa nuk Allah Ta'ala wah. Laksanakan perintah Allah, aku sabar menerimanya. Ya nula rukat, bayan na bau ke lain ke bapak, bembek no ke ya ketihangka. Ini namanya inqiyadu lahu bitta'ah, patuh kepada Allah dengan sikap taat. Sekali lagi, Islam berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, patuh kepada Allah dengan cara taat, nurut, lombok buak marabasa bawa no. Bayan arab buak bengkok lombok doang. Ya, jadi apa? Lurus. Kemudian al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Lepaskan diri dari syirik dan orang-orang berbuat syirik. Ini dia makna kalimat Islam. Ya, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, patuh kepada Allah dengan taat, berlepas diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Jangan ikut mengerjakannya, jangan ikut membela orang yang berbuat kesyirikan. Ini makna kalimat Islam. Maka ingat para jamaah, Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanya apa? Islam. Nabi Ibrahim, Islam. Nabi Adam, Islam. Nabi Nuh, Islam. Nabi Musa, Islam. Nabi Isa, Islam. Nabi Muhammad, Islam. Tidak ada agama lain. Maka agama yang dari langit atau dikenal agama samawi adalah hanya agama Islam. Tapi kalau kitab samawi banyak. Taurat samawi, Injil samawi, Zabur samawi, Al-Quran samawi. Datang dari langit karena Allah di atas. Baik, ini makna Islam. Sekarang kita ingin dalil. Apa buktinya Islam itu menghapus semua dosa? Maka mudah-mudahan dosa kita dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla para jamaah. Kenapa? Karena kita betul-betul ingin masuk ke dalam Islam itu. Serahkan diri dengan bertauhid, tak patuh dan tunduk kepada Allah, lepaskan diri dari syirik. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita para jamaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak mengambil Islam ini para jamaah, Surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, falay yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah. Ya, kalau kita hidup bernegara, lain agama yang diakui oleh negara. Tapi kita ini berbicara dalam konteks agama. Ketika kita berbicara tentang agama, Allah yang boleh berbicara, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh berbicara. Lamun ita ya tabau, tidak bisa kalau kita
Ya, kita hanya sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? Apa nuka Allah Ta'ala? Peturut wahya. Apa nuka Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa katanya Rasul? Turut sudah. Karena kebenaran itu mutlak datang dari siapa? Allah. Jadi Allah mengatakan, siapa mencari agama selain dari Islam, Allah tidak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang rugi. Maka Allah membersihkan nabinya Ibrahim, bapaknya para nabi. Ingat para jamaah, bapaknya manusia itu 3 ya. Berapa? 3. Telu bapak. Pertama, bapak nomor 1 Nabi Adam. Alhamdulillah, mengapal pen ini Jawa. Bapak nomor 1 sudah ini. Ada bapak nomor 2. Bapak nomor 2 Nabi Nuh. Subhanallah. Oh iya bapak Nuh balamu. Nomor 2 Nabi. Kenapa? Ya, karena waktu Allah mendatangkan banjir bandang. Luar biasa banjir niki para jamaah. Gunung PK, gunung telap. Kah? Lamu ita kan masih bale telap. Kumbe. Ya, bale telap, bangkat telap. Kalau di zaman Nabi Nuh itu apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'sumuni minal ma'. Bapak, karena Nabi Nuh memanggil anaknya, anakku Raden, petayak kakak, pemilu. Ikut, irkam ma'ana, ikut naik. Petayak pin kapal nenek, naik di perahu ini. Apa kata sang anak? Dia pakai akalnya. Karena memang secara akal kan disuruh kita oleh penanggulangan bencana itu, kalau terjadi tsunami cepat cari tempat yang paling tinggi. Nengka kita susah nenek, ya narak aja tsunami lagu lindur nuh. Beltek tinggi ngurakang nita. Nah, anaknya Nabi Nuh niki pakai otaknya para jamaah. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabali. Bapak, saya akan naik ke gunung itu. Ya'simuni minal ma'. Aku bisa selamat dari air. Karena tabiat air susah naik ke tempat tinggi. Susah tayak air ini pin di atas no. Tetapi apa? Nabi Nuh pakai wahyu. Apa katanya? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Hai anakku, hari ini enggak ada yang bisa selamat kecuali yang beriman. Yang beriman saja bisa selamat. Berarti apa? Gunung-gunung tuh habis semuanya para jemaah. Ya narak kari. Tidak ada yang tersisa, tenggelam semuanya. Bagaimana tidak? Hujan dari atas, mualan ngempok dengan bawah. Membeloh naik ini. Mau kemana air itu para jemaah? Dari atas hujan, dari bawah apa? Mata air. La ilaha illallah. Nah, itu bapak nomor 2. Siapa? Nuh. Nah, waktu bapak nomor 2 niki kenapa dikatakan bapak nomor 2? Yang selamat itu yang beriman. Nah, yang beriman niki dari 3 anaknya Nabi siapa? Nuh, Ham, Sam, Yafith. Ini bapak nomor 2. Bapak nomor 3 Nabi Ibrahim. Nah, Allah Azza wa Jalla sucikan Nabi Ibrahim mengikuti agama lain. Apa kata Allah? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim Yahudi tidak, Nasrani juga tidak, tetapi apa? Condong kepada tauhid muslimah. Islam.
menyerah diri kepada Allah dengan bertauhid, patuh kepada Allah dengan cara tunduk, berlepas diri dari syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Baik para hadirin. Jadi Allah mengatakan kalau mencari selain Islam tidak diterima. Berarti ketika tidak diterima, dosa apa tidak? Dosa. Kemudian di akhirat rugi. Yang rugi itu pasti orang berdosa. Nah, itu sebabnya Allah menyebutkan di dalam suratul Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, iyantahu, kalau mereka berhenti kafir. No. Lamun jerak kafir berarti pindah lombe Islam. Kalau mereka berhenti kafir berarti masuk Islam. Yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Nah, misalkan ilai luwe pepaya po nak kena masih makin niki sekarang ini mulai kita belajar Islam ini, belajar sunnah ini, insya Allah yang lalu itu dimaafkan oleh Allah. Banyak tiang wah tayak loh masjid ilai. Nah benang kaja barajin tiang tayak maapang na li Allah Taala liwat wah. Selesai wah pemutihan wah putih buku wah. Belagu ya ke petulak malik. Jangan balik lagi. Kalau sudah meninggalkan kesalahan, terus diisi dengan kebaikan. Jadi Allah mengatakan, katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti kafir, yughfar lahum ma qad salaf, Allah maafkan salah-salah yang sudah berlalu. Berarti apa? Islam ini menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Ambil contoh sekarang para jemaah. Sahabat Umar dan yang lainnya. Bukankah mereka sebelum datang Nabi Muhammad diutus oleh Allah masih di atas agama musyrikin? Agama syirik apa ya? Umar dan yang lainnya dulu agama syirik. Bahkan Umar ini paling keras. La ilaha illallah, keras. Ya, sampai Nabi mendoakannya si kerasnya tiba dengan Islam. Apa doa Nabi? Ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau fulan, disebut oleh Nabi SAW. Ternyata Allah beri hidayah kepada Umar ibnul Khattab. Kumbena ya galak Umar ini para jemaah. Manusia beli tinggi atas, ya keras tegas. Maka begitu dia masuk Islam, dia berkata kepada Nabi SAW. Sebelum masuk Islam, sahabat tidak berani sholat di Masjidil Haram para jemaah. Ya nerani sholat di Masjidil Haram. Nabi dan para sahabat tidak berani. Begitu Umar masuk Islam, tanya Rasul, ya Rasulullah, kita salah nih apa kita kena? Luka. Apakah kita salah atau benar? Kita benar. Kalau benar, ayo kita sholat di Masjidil Haram. Maka Umar niki para jemaah, keistimewaannya kalau dia lewat dari satu gang, setannya minggir dari gang sebelah. Ya nerani yang le setan Umar. Subhanallah. Masya Allah. Sejarah-sejarah sahabat, ya, mereka dahulunya banyak di agama musyrik. Ada juga yang Nasrani, ada juga yang majusi. Di antaranya Salman Al-Farisi, nyembah api, pindah nyembah api, jadi Nasrani, pindah Nasrani Islam. Baik.
Abu Sufyan, tokoh musyrik, tokoh Quraisy musyrik. Ya, setelah sekian lama baru masuk Islam. Nah, lihat para jamaah. Begitu mereka masuk Islam, menjadi manusia paling baik, paling bagus, sahabat. Manusia paling bagus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Sahabat. Bagaimana kesalahan-kesalahan mereka? Besar-besar kesalahan mereka sebelum Islam. Tapi begitu Islam, bersih semuanya. Disapu habis, ditutup habis oleh Allah Azza wa Jalla. Justru mereka menjadi manusia paling apa? Paling baik. Sampai Nabi mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar di surga. Uthman di surga. Ali di surga, Abu Ubaidah di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Per orang disebut surga para jamaah. Subhanallah. Aku mbe kedemanten dina sebut Nabi enten gitu. Masya Allah. Kah mudah-mudahan tebau ngelong-ngelong. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka niki para jamaah. Jalannya Nabi dan para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mana dalilnya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza aslamal 'abdu," apabila seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, dan Islamnya bagus. Ini syaratnya para jamaah. Jangan sekedar Islam-Islaman, tetu belajar Islam, mulai dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, apa maknanya yang benar, apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, apa pesuruhnya, apa yang diperintahkan oleh kalimat itu. Barulah dikatakan hasuna islamuhu, bagus Islamnya. Kita niki alhamdulillah para jamaah lahir dalam keadaan apa? Islam. Nah, jangan sampai lahir Islam tidak tahu Islam, tidak belajar Islam, kecuali apa? Bapak nukatuloka, jangan. Harus kita apa? Belajar. Tidak bisa, ya, apa nukatulokano, tidak bisa. Karena apa? Kalau apa nukatulokano, ara ilokaan malik. Ya, apa kata orang tua? Ya, orang tua ada lebih tua lagi. Ya, segi umur tentu yang pertama, kalau segi usia atau kalau segi umur yang paling dahulu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa? Sahabat. Kalau kita berbicara tulaka, ini lokaan malik. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu disebutkan Nabi, siapa yang masuk Islam atau apabila seorang hamba masuk Islam, bagus Islamnya. Ini penting nih para jamaah. Bagus Islamnya. Kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha. Maka Allah catat baginya setiap kebaikan yang sudah dilakukan zaman dahulu. Subhanallah. Jadi kalau kita Islam, ya, atau sekarang kita belajar agama niki, dulu pernah berbuat kebaikan, tetap kebaikan itu para jamaah tidak hilang, yakna hilang. Ya, layak pun ngaji tauhid, belum kita belajar tauhid, ya, maka kebaikan-kebaikan yang dulu setelah kita belajar tauhid ini tetap ditulis oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang dulu kalau kita sudah bertauhid sekarang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus bagaimana? Tidak akan dihukum. Ya, tidak akan dihukum. Kemudian, thumma kana ba'da dzalikal qisas,
al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Setelah dia bagus Islamnya, kesalahan dulu dimaafkan, perbuatan baik dulu dicatat. Sekarang setelah dia bagus Islamnya, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 7. Subhanallah. Jadi iwah liwat ja ikena no sai catat no. Salah iwah liwat no ngapusna. Nah, mungkin setelah bagus Islam kita, bagus tauhid kita, setiap kebaikan 10 kali lipat sampai 700. Subhanallah. Wasayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anhu. Adapun kalau berbuat dosa sekarang, berapa dikerjakan dosa, seperti itu dicatat, kecuali kalau Allah maafkan. Sai gawe pesala, besai catat nasi Allah Ta'ala. Dua gawe pesala, berdua catat nasi Allah Ta'ala. Kecuali pecat tobat. Kalau kita cepat tobat, langsung dihapus. Jadi urusan pahala berlipat-lipat. Tapi urusan dosa tidak ada kelipatan. Ini menunjukkan murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, dan ada riwayat yang nyambung diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini adalah hadisnya sahih. Ini dia dalil yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, kisah Abdurrahman ibn Shumasah al-Mahri. Kisah ya, atau dari Abdurrahman ibn Shumasah al-Mahri, dia berkata, kami menghadiri kematian sahabat Amr ibn al-As. Amr bin As punya cerita niki para jamaah waktu sakratul maut. Abdullah bin Amr bin As niki nangis. Waktu lagi mati ini nangis. Ya, dan dia melihat ke tembok sambil nangis. Anaknya Abdullah mengatakan, "Hai bapakku, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kamu kabar gembira masuk surga?" Kan wah ba'din nepe bapak petama surga nu kana binta. Nangis terus Amr bin As niki para jamaah. Lalu dikatakan, inna afdala ma na'uddu syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang terbaik modal kita bertemu dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah, ini modal paling bagus para jamaah. Bertauhid, kemudian ittiba kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abdullah atau Amr bin As ini mengatakan, dulu kisahnya kenapa aku menangis sekarang nuka. Dulu ya, manusia yang paling aku benci sebelum masuk Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling gede angku Muhammad nuno nuka. Ya. Lalu yang aku paling inginkan saat itu, an akuna qad istamkantu minhu. Aku inginkan saat itu sebelum masuk Islam aku bisa membunuh Muhammad, katanya. Coba. Jadi berarti nenek sebelum mati nyesel. Yang paling aku benci Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya. Yang paling aku cintai bisa membunuh Rasul, katanya. Ini dulu sebelum aku masuk Islam. Tetapi dan andai kata, katanya, aku mati dalam keadaan seperti itu, bagaimana aku, katanya. Enku mati Nabi bakumbe be aku duka. Subhanallah. Bagaimana kalau aku mati seperti itu, dalam keadaan seperti itu? Lalu Allah berikan aku petunjuk kepada Islam,
datanglah aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi berbaiat. Nah, ini dia kisahnya baiat itu para jamaah. Baiat itu artinya janji setia. Ya, janji setia kepada Rasul. Kemudian setelah Rasul janji setia kepada pemimpin negara. Ya nara ke janji setia tiba tiang ja. Kakak tabaiat Ustaz. Nara ke nunu jae. Ya, janji setia itu kepada pemimpin negara untuk mendengar dan taat. Nah, Nabi minta sahabatnya yang masuk Islam baiat. Akhirnya Nabi suruh aku bentangkan tanganmu. Aku tidak mau. Ya aku mele nuka. Nyeri tayang le nak ini. Ya, aku tidak mau. Nabi tanya, "Hai Amr, kenapa engkau tidak mau?" Kumbempe ki apa milih berbaiat. Ya. Qultu, Amr mengatakan, "Ya Rasulullah, mau aku berbaiat dengan satu syarat." Subhanallah. Mailit yang lagu arak syaratnya. Apa syaratnya? An yaghfirali. Syaratnya aku mau berbaiat, berjanji setia kepadamu, Allah maafkan dosaku. Yang ingat dosa ini ketengone no. Milennya mati Nabi. Manusia paling gede angna Nabi. Nah, akhirnya apa? Saya mau berbaiat ya Rasulullah, tetapi syaratnya Allah ampuni dosa-dosa saya. Qala, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Amr, ama alimta? Apakah engkau tidak tahu? Ya petuangke annal islama yahdimu makana qablahu, menghapus perbuatan salah yang telah lewat." Masya Allah. Islam menghapus kesalahan yang telah berlalu. Baitan ini berutang ngaji tauhid, belajar sunnah, pelajari dengan baik, amalkan dengan baik. Iwah liwat ya pula ngingat ya wah kah? Mau baita doang kenjual ya zimat ini ngono. Ya pula ngingat wah jarak wah. Jari wah. Yang penting apa tahu? Tobat. Kenapa kita tahu? Innar ruqa nu kana binta, sesungguhnya jampi-jampi. No sang ara api gerang bejampi-jampi lain. Ya, lemberang lembain nyempang langan lain. Bantenu sedenai na bertemu na besai. La ilaha ya wah nu kano. Ya. La ilaha illallah. Batu kumbung karang madak todok bucung ya nenek nganga. Nah, jadi Nabi mengatakan innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, bukan jampi Quran, bukan jampi Nabi. Oh Quran ada jampi, ada Al-Fatihah itu jampi para jamaah. Sakit tian, sakit dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Waladhdallin amin. Soso tian pe. Atau jampi dalam air, apalagi zam-zam. Ya, beti mana jam-jam, jamak-jamak bau masih. Nah, bacakan dia ruqyah, ini boleh. Lagu nui tengonek ini ada kanggo nono aja. Ya, atau apa? Ya, darah, sugul doang darah. Wa idz qataltum nafsam faddaratum. Banyak kena sugul darah nanuka. La ilaha illallah. Oh, enggak bisa kalau ini para jamaah. Innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi yang bukan Quran, yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattamaim, azimat, jimat, lamun bahasa Malaysia tangkal. Ya, wattiwalah, guna-guna, bahasa Bawa senggeger. Apa? Pada masih? No, apa nuka? Senggeger no, nih senggeger Nabi Yusuf mana? Oh, nekura ke Nabi Yusuf ngadu senggeger. Ya, Nabi Yusuf itu setengah kegantengan dunia ada pada dirinya. Nulak dia senggeger. Bayi taruanta. Ya pun pasang. Ya,
Bu embang telaga rempung sisu. Na mandi senggegerku mara jelo beruk tiu. Aku seririna Pak Firman kah? La ilaha illallah. Ya, itu namanya tiwalah guna. Apa kata Nabi? Syirkun. Ini perbuatan syirik kata Nabi. Nah, ilahi dulu kita kerjakan. Sekarang ngaji kita Islam ini, ngaji kita tauhid ini. Allah maafkan sudah. Selesai wah. Ya ulah wah kenyebutnya wah. Lagu ajak tiang nyebutang tapi sang arak itu ngaduna ke. Ya, selesai dimaafkan sudah sama Allah. Jadi Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang sudah berlalu. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan orang berhijrah, kesalahannya sebelum hijrah itu dihapus dengan hijrah. Nah, kita niki hijrah apa? Ya, dulu tidak taat, sekarang menjadi taat. Dulu kurang perhatian terhadap ibadah, sekarang perhatian kepada ibadah. Hijrah masih namanya niki para jamaah. Bukan sak hijrah itu lengan Makkah ke Madinah. Karena Nabi bersabda, al-muhajir man hajara manahallah. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan larangan Allah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Dan haji itu menghancurkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Mudah-mudahan para jamaah na normal kembali muan ke lalu haji. Karena haji ini al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu menghapus semua apa? Dosa-dosa yang telah lalu. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Saatnya kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu. Masalah pesimis. Terus? Apakah dia akhir dari nanti dari barat berbontong dia tarik bukan berbontong nih. Terus? Nah, apakah dia jadi bidah Abu, yang namanya tatayur pesimis itu menganggap hal itu membawa kesialan. Bayak kira bebontong artinya pada makan jelur bu. Bukan. Misal, kenapa keyakinan jahiliyah di bulan Safar itu Allah banyak menurunkan apa penyakit. Akhirnya gara-gara Rabu itu atau bulan Safar itu dianggap datangnya penyakit, tidak ada yang berani kerja. Ya anak berani begawian. Tidak ada yang berani menikah. Tidak ada yang berani musafir. Ini maksudnya bu. Ya maksudnya jelurbu pada makan berbu. Baik petono le bawa makan berbu le aimal. Belagu lamun batur tanya besang jelo ahad tetuang. Jelas bu? Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan para jamaah? Ya. La ilaha illallah. Baik. Ida berpetuan berketuan ini bagaimana hukumnya dalam Islam kita punya istri masna. Toang piaran masna ibu. Agedi apa dengarnya ini cak. Sawan dua kenana. Ya. Baik, kita katakan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Hai laki-laki, nikahilah wanita yang kalian cintai. Masna, dua, wa thulatha,
3, waruba 4. Tetapi apa kata Allah? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka cukup satu. Nah sekarang kita nikah 2, kanggo pinikah 2, tetapi ingat, perhatikan keadilan. Karena apa? Nabi SAW bersabda, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma. Siapa yang punya 2 istri, ternyata dia condong hanya ke salah satunya saja, ibajangan ke, ilokaan ke, condong kepada salah satunya, maka apa? Jaa yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Hari kiamat dia akan datang dalam keadaan separuh badannya naik. Lain gede. Balamu narak gede jelo kiamat. Mah bawan 2 ke nenek. Oh, kita kan nikah maunya memperbanyak anak, bagus, tetapi faktor keadilan harus. Nah itu sebabnya Nabi katakan tazawwaju alwalud, nikahi wanita yang banyak anak. Lamun bahasa lebawa ripus nuka, itu apa ke? Pada ripus. Bagaimana tahu? Kan masih perawan, lihat keturunan. Oh nenek jelui anak nah pulu, aolas, pitu, balu. Insya Allah bagus ini. Pilih yang seperti itu. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga banyaknya umatku kelak pada hari kiamat. Lagu lamun ya pe tau adil kak sara-sara pegawe. Wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan, bagaimana profesi menjadi wartawan? Wartawan harus bertakwa kepada Allah. Harus benar berita itu baru disampaikan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah orang itu berdosa sekedar mendengar langsung dia sampaikan. Tidak diperjelas. Tentu apa ya, betul atau tidak. Nah sekarang untuk membongkar aib orang, kalau ada maslahat baru boleh, kalau tidak ada maslahat tidak boleh. Wallahu taala ala wa ala. Lanjut Abu. Nah, masalah Nabi Nuh itu, La ilaha illallah. Masalah Nabi Nuh nuka. Nabi Nuh ini dakwah dan dakwahnya orang alwi sirik Nuh. Nabi Nuh Saya mau bertanya Bu Sayap, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Baik. Ingat para jamaah, di zaman Nabi Nuh orang mulai akidah nyeleweng. Gara-gara apa? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Mana dia? Datang setan mewahyukan. Peolo kepotona gurumpin ini. Pepiaang ya gambar. Ingat pia semangat epe ibadah. Betul. Setan ini pintar para jamaah. Ya narak pegawaian lain kecuali nemiak manusia taman neraka. Bayak kemarita aja. Wah temangan, wah tengenam, loh bangkat, loh rau, loh gawar. Setan ini ya pokoknya bagaimana menyesatkan orang. Iya doang pegawaiannya bilang jelo, bilang klem. Bagaimana dia tidak pintar para jamaah setan ini. Nah dibisiki kaum Nabi Nuh, buatkan gambar guru-guru kalian, orang-orang soleh kalian, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Betul dibuatkan gambar. Lihat gambar gurunya, semangat. Meninggal orang-orang ini, datang generasi berikutnya, anak-anak Nimudiano tidak paham tauhid. Ternyata gambarnya disembah bukan lagi sebagai pendorong ibadah.
Jadi setan niki perlahan-lahan dia untuk menyesatkan manusia. Nah, di sanalah awal pertama terjadi kerusakan akidah. Setelah 1000 tahun para jamaah, dari Nabi Adam sampai Nuh itu 1000 tahun. 1000 tahun baru terjadi kerusakan akidah. Nabi Adam ada dosa. Apa dia? Qabil dan Habil saling bunuh. Saling semati. Tapi dosa syirik tidak ada. Kapan mulai ada? Kaum Nabi Nuh. Itu sebabnya Allah mengutus rasul pertama, yaitu siapa? Nuh. Maka di sini ulama kita menjelaskan rasul itu apa? Rasul itu adalah laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, dikirim kepada kaum yang menentang. Dikirim kepada kaum yang menentang. Kalau Nabi dikirim kepada kaum yang beriman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jelas Abu? Ya, nah rakyat jelas. Ustaz, ada orang membunuh 99. Ya. Tapi dia masuk surga. Bayak ke 20 siwa ini aja. 100. Bukan sekedar 99. Berapa? 100. Kok bisa masuk surga? Baik, jawabannya. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih, ini orang sebelum kita, yakni zaman Nabi ya, dulu. Dia membunuh 99. Wah, sumaknya mati, wah. Sudah lelah dia ingin taubat. Apa katanya? Tunjuki aku orang paling alim di muka bumi. Ternyata salah alamat. Ya, kebayanan ini para jamaah, penuntut ilmu salah alamat. Bahaya. Ternyata ditunjuki bukan orang alim, ditunjuki ahli ibadah, magdub, afwan, dolin, rajin ibadah tapi nggak punya ilmu. Begitu dia bertanya, saya sudah membunuh 99. Siwak puluh siwak semati pun ini wah amelanku tobat nengkan ini. Saya mau tobat katanya. Dia menjawab nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Apa katanya? Belum lalu salah nuka. Biakin tobat nuka. Begitu. Ya, salahmu terlalu banyak ini, nggak ada jalan tobat sudah. Langsung marah dia. Asili terus ya. Ya narak langut genepang 100. Iya semati si berjawab ini para jamaah. Nah ini bahayanya tidak punya ilmu. Sebelum membahayakan orang lain, kita dulu yang tidak punya ilmu berbahaya. Contoh, tahun jauh Honda, ngadu Honda, tayak loh pusuk, kolan kira-kira dulu. Bos tengembun berita hampir wana. Ini orang seperti itu. Dia tidak punya ilmu, ditanya. Saya sudah membunuh 99. Ada jalan tobat? Enggak ada. Dosamu terlalu banyak. Wah lu salah apa ini wah. Akhirnya marah dia, langsung dibunuh 100. Tanya lagi dia, mana dia orang paling alim? Sekarang benar-benar alim. Begitu tanya, saya sudah membunuh 100 orang. Adakah jalan taubat? Hei saudaraku, siapa yang menghalangimu untuk tobat? Nah, ini para jamaah pakai ilmu. Karena Allah mengatakan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang melampaui batas pada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Jangankan 100, nasabul gumi nenek dosa. Penuh bumi dengan dosa. Asal tidak syirik kepada Allah, Allah datangkan ampunannya sepenuh bumi juga. Apa menghalangimu untuk bertaubat katanya? Matahari masih terbit dari timur, belum terbit dari barat. Engkau masih sehat, nyawa belum sampai apa? Tenggorokan. Sekarang ini kamu berada di negeri yang jahat, pindah ke negeri yang taat. Hijrah. Ya, pindah ke negeri yang taat. Contoh ya nabau jama lek ku ngenang na tembakau ini. Misal ini
Ah muda nenek. Baya pe toko lalu kanca batur si girang nutung tembako. Pindah loh batur si ngumbe, si berzikir, si nuntut ilmu, si nalat jagung, nalat aparana langsuna, nu kanca pe kumpul. Iya pe kumpul kanca batur si nutung tembako. Insyaallah selamat pe. Nah akhirnya apa? Pindah engkau ke negeri yang beribadah kepada Allah. Pindah di tengah jalan mati. Subhanallah. Malaikat rahmat, malaikat azab bertengkar, berselisih. Oh ini masuk neraka katanya karena belum berbuat baik. Malaikat rahmat mengatakan oh dia sudah tobat. Datang malaikat menjadi hakim, pendamai. Ukur sekarang mana lebih dekat, dia ikut ke sana. Ternyata lebih dekat ke negeri ketaatan itu. Masuklah dia ke dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan lagi di sini para jamaah? Bagaimana hukum mendoakan kehancuran orang yang zalim? Sebagaimana doa dalam surat Nuh alaihi salat, surat Nuh. Boleh. Itu sebabnya kita dilarang berbuat zalim. Hati-hati urusan zalim para jamaah. Hatta tu kafir no tezalimi nak kanggo. Hatta orang kafir dizalimi tidak boleh. Maka Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Wattaqi da'watal mazlum," jauhkan atau hindari doanya orang terzalimi. Karena apa? Antara dia dengan Allah itu tidak ada batasnya, doanya langsung mustajab. Allah taala ala wa alam. Orang kafir baik, orang kafir jahat, apakah semuanya sama? Kalau segi akidah sama, tetapi di dunia yang baik akan dibalas langsung di dunia, di akhirat tidak ada bedanya yang baik maupun tidak baik. Karena hukum akhirat harus Islam baru mendapatkan kebaikan. Allah taala ala wa alam. Orang suka hutang, melaikan hutang sampai meninggal dunia, bagaimana? Satu, Nabi tidak mau menyolatinya. Maka oleh karena itu dahulu para jamaah, kalau Nabi mau sholat jenazah, dia bertanya, ada utangnya apa tidak? Nukana binta. Kalau ada hutangnya, oh saya tidak mau sholat EPP pada nyolatin, ya nukana binta. Kalian sudah yang sholat, tidak mau Nabi. Kenapa? Karena utang niki para jamaah, dia yang akan membakar kita di dalam kubur. Berat ya utang niki para jamaah. Hati-hati. Maka kalau mau berutang paling aman itu ada barang jaminan, basanta borak yang setimpal harganya, sehingga ketika kita tidak bisa membayar itu sudah menjadi apa? Jaminan. Lihat Nabi SAW waktu meninggal dunia dia berhutang, hutang gandum, tetapi apa? Sudah disiapkan apa jaminannya? Baju perang. Nah itu cara kita kalau mau berhutang sekarang para jamaah. Ne kepeng P20 juta, ne bangkatku kah pegawe wahya riba. Ya, ndak boleh. Loh, kumbe nampun riba, kepeng tulak hasil bangkat batur muan. Nah, ini namanya pertambahan, tidak boleh ini para jamaah. Caranya apa? Ini sawah saya menjadi jaminan. Kalau saya tidak bisa bayar hutang, jual sudah sawah saya. Inilah caranya paling selamat. Maka urusan utang niki berat para jamaah. Nabi bersabda, kullu syai'in yughfaru lisyahid illa ad-dain. Orang mati syahid itu semuanya dimaafkan kesalahannya kecuali urusan hutang. Kalau hutang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Lanjut Abu. Bau keledan ini. Istri dua nanti mau kita bidadari. Saya bertanya, istri kita dua mau kita bidadari, belamun peta masuk surga. Kalau masuk surga dapat, tapi kalau tidak masuk surga, bagaimana mau dapat Abu? Jelas Abu? Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan orang tua kita yang terdahulu yang jauh dari tauhid dan kajian sunnah? Tilka ummatun qad khalat. Mereka sudah meninggal. Doakan mereka mudah-mudahan diampuni oleh
Allah Azza wa Jalla. Dia tulah wah mikirana doa yang wah. Ya, yang penting jangan jelas-jelas mati di atas Yahudi, mati di atas Nasrani. Asal dia Islam, ada kesalahannya karena belum sampai dakwah kepadanya, doakan, Allah yang punya urusan itu para jamaah. Ya tulah ambingungang. Nah, kita perlu bingung itu ini istiqomah atau ya, apakah istiqomah atau tidak? Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana di tempat kami di Jakarta masih ada minta-minta di kuburan Syekh. Kalau minta kepada orang mati ya jelas ini tidak boleh. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil dan mintai orang mati itu tidak didengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau didengar enggak bisa dijawab. Sebab yang bisa menjawab doa itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin dia bisa berbicara kepada Allah. Kalau dia bisa berbicara kepada Allah, beya surau sang le na paling julu song kang kita naring rosang. Ya, kalau dia bisa berbicara kepada Allah, dia akan lebih utama menyelamatkan dirinya daripada siapa orang lain. Ya, dan dari mana kita tahu dia selamat atau tidak selamat? Wallahu taala ala wa alam. Ustadz, apakah cukup dengan taubat nasuha mencuri bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini mencuri lain babnya. Harus minta halal. Kalau tidak bisa mengembalikan. La ilaha illallah, berat. Ya, harus minta halal. Tapi benar-benar taubat sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun apapun dosa, kalau kita tobat pasti Allah terima. Tidak ada yang nama tidak diterima para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh mengadakan acara makan-makan atas diberikan kesehatan dan umur panjang? Enggak apa-apa, Nabi bilang jelo udah bagus. Ya, acara makan-makan boleh, tidak ada masalah. Artinya apa? Dapat rezeki, undang orang makan. Tidak ada rezeki, undang orang makan. Karena itu ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab atau adat kebiasaan baiknya orang Arab. Selalu apa? Ngasih orang makan. Dan itu sebab masuk ke dalam surga. Tut'imut ta'am. Kasih orang makan. Ketih pada mangan. Makanya orang Arab tuh paling suka ngundang apa? Ngundang makan. Karena apa? Nabi suruh kita ngundang makan. Beterus apa kita nu tegawe? Bepe mangan. Wah, pemangan bepe ule. Wah. Mara bahasa nang kano SMP selesai makan pulang. Bapak itu kabar doa. Nah, ini perlu belajar doa. Apa doanya? At'amallahu man at'amana wasaqallahu man saqana. Ya Allah, pembeng mangan batur ingembeng aku mangan nini. Ya Allah, pembeng ngenam batur ingembeng aku ngenam nini. No, mudah-mudah. Ya aku tahu bahasa Arab, tapi bahasa Sembalun kakak. Nah, itu caranya para jamaah. Bayake Al-Fatihah. Bejauh-jauh pepan ini aja. Batur ngembang kita mangan Fatihah lena. Bekuluh kakak dah. Jadi ada semuanya dari Nabi pada enggak ada yang kosong, semuanya ada dalilnya. Jadi Nabi kalau diundang makan itulah doanya. At'amallahu man at'amana wasaqallahu man saqana. Ya Allah, kasih makan orang yang ngasih kami makan. Ya Allah, kasih minum orang yang kasih minum. Kalau bisa panjang lebih bagus lagi. Apa yang panjang? Akala ta'amakumul abrar. Mudah-mudahan makananmu dimakan oleh orang-orang baik. Wassallat alaikumul malaikah. Mudah-mudahan malaikat mendoakan kalian. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkahi rezeki mereka. Ini yang panjang. Bayake Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya nayyan ini ja. Lengkap. Karing bau le pengapal ya karing. Bau kun jauh catatan. Bau
Selesai mangan besok pulang ya. At'amallahu man at'amana. Mudah agama ini para jamaah. Ya, gampang. Ya. Bayak ke papa haji doang ngenti iblik nono tawab pertama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nenek bau masih sementara tapal. Ya, sementara kita apalah beperlu nenek bang batur ngundang kita mangan beperlu bayak ke terima kasih deh kembali apa pitulakang minimal apa jazakallahu khaira semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, ini luar biasa ajaran Islam niki para jamaah mudah lagu luar biasa. Masya Allah. Saya kira demikian. Ada lagi pertanyaan? Ya Guru Irun dulu. Kaitannya dengan jampi, sihir, sirik, jampi, laka-laka dan sebagainya. La ilallah. Jadi sering saya tukar pikiran dengan orang-orang suka menjampi itu, Pak Ustaz. Saya mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang tidak baik atau sulit. Tetapi kadang-kadang masuk akal juga dia jawab kita bahwa ilmu nenek itu tidak hanya Quran dan sebagainya. Ilmu nenek itu banyak sehingga itulah yang kita pakai termasuk bagian dari ilmu nenek. Baik. Kita jawab. Begitu diberi masukan katanya oleh Guru Irun tentang jampi-jampi ini, oh ilmu Allah itu luas. Ya. Maka ilmu Allah juga kita pakai ini. Kita katakan ilmu Allah itu betul luas. Tetapi ilmu yang diridhai itu sudah ada catatannya di dalam Quran maupun di dalam hadis. Sekarang ini ada catatannya apa tidak? Karena ini kita berbicara tentang urusan syariat, urusan agama. Kalau urusan dunia bakah nanungke ke angkut masjid ini. Netindo ke, nembotang ke, bebas karena ini urusan dunia. Tapi kalau urusan yang namanya minta kesembuhan, ini berkaitan dengan urusan agama. Jadi kita katakan bahwasanya urusan ruqyah jampi itu adalah syariat. Maka Imam Suyuti, ini ulama Syafi'iyah, mensyaratkan 3 syaratnya boleh berjampi. Boleh apa? Menjampi. 1 jampinya dari Quran dan dari hadis. Quran hadis niki para jamaah lengkap. 1. Yang kedua, kalau tidak dengan Quran dan hadis, dengan bahasa yang dimengerti maknanya. Misalkan ya sakit tian ini, ya najara-jara tian sakit tiannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sayangilah hambamu yang sakit perut ini, layaknya sakit tian ini Allah. Peilangan gamak sakit tian nakah? Becat ke lalu ibadah, becat ke lalu haji. Kanggo, kenapa? Maknanya dimengerti. Lagu nepe, bentenu sedin naik na bertemu na bersai. Apa bertemu ini? Syarat yang ketiga, yang memberi pengaruh itu hanya Allah. Adapun jampi itu adalah syarat yang datang dari Allah. Jadi syarat ada 2 para jamaah. Ada syarat boleh, ada syarat tidak boleh. Yang boleh jelas dalilnya. Ingat agama niki keding pun ya narak ngenangna li Allah abue jelasangna para jamaah. Sedikit pun tidak ada yang tidak dijelaskan. Dijelaskan semua. Cuma ya puna kendaitan le tamete ya. Kumbena, beya puna buik kitab nu terbaca. Ino masalahnya nene. Ya, kitab itu belum habis dibaca. Quran, wah kita pelajari dengan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, ini belum. Sedangkan ya tiang ingat mulai dari puasa musim pandemi yang dulu ya sampai sekarang niki yang mana ada beberapa bulan ndak lagi tiap hari tiap subuh kita ngaji tafsir sampai sekarang niki baru kita masuk juz yang ke-21. Dari akhir berarti apa? Hampir 10 juz. Padahal apa? Sudah tahunan. Ini setiap pagi.
Belum kita baca lagi Sahih Bukhari, belum Sahih Muslim, belum Abu Daud, belum Tirmidzi, belum Nasai. Ini siaran ilmu Allah si guarnu tetuno. Si wah arak catatana, bukan piak-piaan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Jadi saya ini neraka jahanam. Astagfirullah. Abau kayak nang buatnya Abu Sayyab. Jadi pertanyaan Abu Sayyab ngene ibu-ibu, gini katanya. Apakah orang bertakwa saja bisa masuk surga? Iya jelas. Ya. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Beriman dan beramal saleh. Nah sekarang ada dua bersaudara, satu masuk neraka, satu masuk surga. Bisakah yang masuk surga ini ngembot baturna dengan neraka? Bukan angke ngembot wortel ya Abu Sayyab. Ada syaratnya baru bisa mendapat syafaat. Satu, bertauhid. Dua, Allah meridhoi. Tiga, Allah memberikan izin. Ini syaratnya Abu. Jelas Abu? Bakah wah, darat tadah wah. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan Ahad depan. Lembang Bu Sayyab. Ahad depan. Timba Bau. Masjid As-Sunnah Timba Bau. Nih. Ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Kajian di Masjid Timba Bau Bumbung. Insyaallah pengajian umum dipimpin Ustaz Izan Ketua LCMA. Pengajian Tabligh Akbar hari Ahad depan. Dalam ramaikan jamaah semua ini ada di sini di Lawang atau di Masjid Joro. Ya semua enggak nak mohon penjelasan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.